datang di Setinggil Segoro Kidul. Bener adeke jejeg lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja, Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengambil ibunya sendiri. Jangan bayi Samudra. Kenapa? Aku mencintai. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu untukmu. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencabut hukum. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Koco Benggolo, kelihatannya kita harus memanggil Mbok Trunowareng. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Torodipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menuntun Trunowareng menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit.
Lapor Raden, pengawal Soko Kembang Tanjung menghadap. Saya datang, Raden. Saya mau sowan Kanjeng Tumenggung. Kesalahan pertamamu. Kau tidak tepat waktu. Kau terlambat. Dan yang kedua, mana dua pengawalmu? Kenapa mereka tidak ikut pulang bersamamu? Karena Kanjeng Tumenggung yang mengutus saya, maka hanya kepada Kanjeng Tumenggunglah saya akan memberi penjelasan. Tapi Romo Tumenggung sedang istirahat. Ini sudah terlalu sore. Tidak ada waktu untuk pasewakan. Lagi pula apa salahnya kamu bicara dulu kepadaku, atasanmu? Masuklah ke Kembang Tanjung. Kamu bisa bicara langsung kepadaku. Maaf Romo, saya kira... Ayolah, masuk. Apa yang terjadi sehingga kamu sampai datang terlambat? Ini Kanjeng Tumenggung. Untuk apa kau tunjukkan barang-barang itu kepadaku? Sedang apa kau Trunowareng? Mudah-mudahan kau tidak kaget melihat kedatanganku. Raden, kenapa saya jadi ingat Raden Bagus Torodipo terus? Ada apa, Raden? Apa yang terjadi di luar sana? Apa Raden sakit? Atau Raden mengalami musibah? Duh, Bagus Torodipo momonganku. Kemana sih Mbok harus mencari Raden? Oh, rupanya kamu sangat kangen pada momongan. Siapa kamu? Jangan takut, saya Koco Bonggolo. Trunowareng, kamu akan aku bawa ke Laut Kidul. Kuhadapkan pada junjunganku, Ratu Kidul. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jangan takut. Saya tidak mau. Saya mau dibawa kemana? Ayo Kembang Tanjung. Untuk apa kamu gelar barang-barang itu di hadapanku? Ketika saya berangkat ke Gisikan, saya diserang oleh 7 lelaki bertopeng. Tanda pengenal ini, saya ambil dari salah satu anggota di antara mereka. Teruskan. Dan dalam perjalanan saya kembali ke Katemunggungan, saya kembali diserang oleh lelaki bertopeng yang sama. Topeng ini memang bisa ditemukan di mana-mana. Tetapi ikat kepala dan ikat pinggang seperti ini hanya prajurit Katemunggungan yang punya. Berarti prajurit kita sendiri yang mencegahmu. Satu lagi Gusti Tumenggung. Seorang pendekar kenes yang konon terkenal dengan nama pendekar pesona. Memiliki ini. Kelihatannya dia dibayar untuk membunuh saya. Tapi sayang, dia dan kekenesannya tidak bisa menikmati uang ini. Dia mati sia-sia. Sombo, kalau tidak salah pendekar kenes itu akan kamu angkat ke dalam kelompok prajurit Soko. Bisa kamu jelaskan? Laut! Tolong! Laut!
dibawa kemana saya? Jangan takut. Laut. Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa salah saya? Apa salah saya? Kamu berada di istana Kanjeng Ratu Kidul, Trunowarong. Apa salah saya? Apa salah saya? Kanjeng Ratu. Apa di duniamu seseorang baru bisa ketemu ratu karena seseorang itu bersalah? Tidak, tapi... Sini, bangunlah. Ada sesuatu yang ingin aku ketahui darimu. Bagaimana, Sombo? Masih belum bisa kamu jelaskan. Kenapa perlengkapan prajurit itu bisa dipakai oleh penyerang bertopeng itu? Hah? Dan kenapa pendekar pesolek itu bisa ikut terlibat dalam pencegatan Kemang Tanjung? Saya kira apa yang disodorkan oleh Kembang Tanjung itu tidak membuktikan apa-apa, Romo. Tidak ada prajurit yang meninggalkan Katumenggungan. Dan tidak ada prajurit Katumenggungan yang berada di luar Katumenggungan. Apa mereka bukan berasal dari para juara adu tanding calon prajurit Katumenggungan? Kenapa kau berkata begitu? Pendekar pesolek contohnya. Kenapa dia serang saya? Saya kira itu urusan pribadi antara kau dengannya, Kembang Tanjung. Kalau memang urusan pribadi, seorang pendekar tidak perlu pundi uang ini, Raden. Maaf, Romo. Saya kira sekarang yang perlu kita tanyakan adalah apakah Kembang Tanjung berhasil menemui Seto Satrio atau tidak? Dan apa hasilnya? Bagaimana jawab bisikan? Dan apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui jawaban yang sangat kita tunggu-tunggu itu, Romo? Masih bisa kamu jawab pertanyaan itu, Kemang Tanjung? Ini, Kanjeng. Seto Satrio yang merobeknya. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kurang ajar anak itu. Aku yang akan datang sendiri mengajarnya. Saya juga ikut panas, Romo. Dada saya bergetar mendengar penjelasan Kembang Tanjung. Benarkah Seto Satrio berani merobek surat yang telah Romo kirimkan itu? Ini benar-benar kurang ajar, Romo. Ini menentang perang namanya. Tetapi, mohon Romo menyimak sebentar. Meneliti. Apakah cerita yang disampaikan oleh Kembang Tanjung itu benar? Benarkah Seto Satrio yang merobek surat itu? Seperti yang kau katakan, Kembang Tanjung? Kenapa kamu bicara begitu? Mohon diingat, Romo. Kembang Tanjung datang tidak tepat waktu. Dia pergi beberapa hari menghilang begitu saja. Dan dia tidak menceritakan kepada kita kemana dia pergi. Lalu dia pulang. Tiba-tiba menceritakan yang tidak-tidak mengenai prajurit Katumenggungan. Dan apakah Romo akan percaya begitu saja kepada Kembang Tanjung bahwa Seto Satrio yang merobek surat itu? Kalau aku percaya, apa kamu keberatan? Saya tidak mengerti, Romo. Kenapa Romo begitu mudah percaya pada orang baru ini, Romo? Kenapa Romo lebih percaya kepada Kembang Tanjung daripada kepada putra sendiri? Saya, Sombo. Karena semua yang dikatakan Kembang Tanjung itu benar. Saya saksinya. Kalau Raden Seto Satrio merobek surat dan menantang perang. Hei, siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba masuk dan ikut campur urusan ini?
Menurut Koco Benggolo, kamu sedang menangisi Bagus Torodipo momonganmu itu, Trunowareng. Iya, Kanjeng Ratu. Kenapa kamu menangis? Entahlah, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya ingat dengan momongan saya. Saya merasa ada apa-apa dengan Den Bagus momongan saya. Berarti Bagus Torodipo lebih menganggap kamu sebagai ibunya dibanding Raden Ayu Kedasih ibundanya? Itu bisa saja terjadi. Karena memang sayalah yang dulu wontas sejak Den Bagus masih bayi merah. Sejak Bagus Torodipo masih bayi merah? Iya, Kanjeng Ratu. Berarti kamu tahu persis siapa ibu kandung momonganmu? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kenapa Kanjeng bertanya begitu? Bagus Torodipo, kenapa ada di sini? Dan kenapa kau bisa masuk tanpa melewati penjagaan? Ini semua berkat Kanjeng Ratu Kidul dan Senopati Cunumanik yang mengantarkan saya. Ya, tahu-tahu sudah ada Tapi di saya sini. tidak mau ada orang lain ikut campur urusan saya. Kemang Tanjung, saya sudah katakan berkali-kali, kalau saya juga punya Urusan apa? Apa perlu kamu tahu? Hei, tolong tenang. Kalian pikir kalian ini siapa? Kenapa kalian bicara sendiri dan tidak mengindahkan sedikit pun sopan santun? Apa kalian lupa? Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Tidak usah kaget. Itu terbaca dari kekurang sopananmu masuk pendopo Katemenggungan tanpa kulonwun. Kang Mas Numoyo juga seperti itu. Tahu-tahu muncul. Nimbrung bicara. Mohon maafkan saya, Kanjeng Tumenggung. Mohon maafkan saya kalau saya kerusa-kerusu. Dan Yayaan, mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya. Kamu benar-benar Sindu Moyo. Tabrak dulu, baru bicara. Baru minta maaf. Kacang mongso ninggalo lancaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mohon maaf, Romo. Nanti dulu, Romo. Siapa tamu kita ini, Romo? Kenapa Romo bersikap begitu lunak terhadap orang yang tidak tahu sopan santun ini, Romo? Ikut campur urusan orang seenaknya. Aku tahu Bagus Torodipo bukan anak kandung Ayu Kedasih. Sedangkan aku, seperti juga Bagus Torodipo sendiri, tidak tahu persis siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Ini menyedihkan. Seorang anak sedewasa Bagus Torodipo tidak mengenal siapa ibu kandungnya. Kanjeng Ratu, tidak mungkin saya mengelak. Apalagi mengatakan tidak tahu siapa ibu kandung momongan saya. Sebab sayalah yang membantu melahirkan. Tapi haruskah saya katakan siapa ibu kandung momongan saya kalau akhirnya putranya sendiri tidak mau mengakuinya? Nanti dulu. Apa aku tidak salah dengar? Setelah sekian tahun berlalu, Kakang Sindu Moyo mempertanyakan kembali harta pajang itu. Iya, Gusti Tumenggung. Menurut Romo Sindumoyo, dengan peti perhiasan itulah pajang bisa dibangun kembali. Sudahlah. Tidak ada pajang lagi setelah ada Mataram. Jangan mimpi membangun kembali yang sudah hancur. Kalau peti perhiasan itu masih ada, impian itu akan menjadi kenyataan, Gusti Tumenggung. Sayang, peti itu sudah tidak ada. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya wajib bertanya, di mana peti perhiasan itu berada sebenarnya? Apa Romomu Sindumoyo itu sudah lupa? Aku sudah bilang berkali-kali bahwa harta itu dipegang oleh Taji Saketi. Dia yang menyimpan harta itu. Lagi-lagi Taji Saketi disebut. Saya sudah bertemu dengan Taji Saketi. Tapi penampilannya tidak meyakinkan bahwa dia banyak menyimpan harta karun sebanyak itu. Kalau begitu, kamu telah berhasil dikelabui. Kenapa Gusti Tumenggung punya keyakinan seperti itu?
Sudahlah. Suatu saat nanti kalau kamu sempat datang masuk padepokannya, masuklah ke padepokan di bawah tanah yang dibangunnya. Maka akan kamu temukan sebuah kekuatan besar yang akan disiapkan menggulingkan Mataram dan membangun Pajang baru. Gusti Temenggung, kenapa Gusti menyudutkan sekali orang yang bernama Taji Saketi itu? Aku kenal sekali orang itu. Kami sama-sama murid Ki Gending Penjaling. Aku Jalugiri. Satu lagi Gelap Ngampar dan Taji Saketi adalah murid kesayangan Ki Gending Penjaling. Jangan khawatir. Tidak lama lagi kalian akan menerima ilmu pamungkas Sigar Semongko. Tapi ingat, ilmu itu baru boleh digunakan jika kalian sudah benar-benar terdesak. Iya, Guru. Tapi entah karena apa, tiba-tiba sang guru Ki Gending Penjalin sakit. Sakit dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ilmu Sigar Semongko untuk sementara tak bisa diturunkan. Tidak sabar menunggu guru yang sakit. Aku memilih terjun ke dunia keprajuritan. Kelebihan ilmu kanuragan yang kuperoleh dari Ki Gending Penjaling menyebabkan bukan saja diterimanya aku sebagai prajurit, tetapi dalam waktu singkat, aku sudah diangkat sebagai kepala keamanan Keraton Pajang. Selang beberapa waktu kemudian, Taji Saketi mengikuti jejakku. Dan seperti halnya aku, dalam waktu singkat, Taji Saketi juga mendapat jabatan. Ia diangkat menjadi kepala keamanan harta kekayaan Pajang. Karena kedudukannya itulah, Taji Saketi bisa bebas keluar masuk gedung Bondol Mekso Keraton Pajang. Dan begitulah, ketika pecah perang antara Pajang dengan Mataram, Taji Saketi yang seharusnya menjaga keamanan kekayaan Pajang justru mencuri peti harta yang seharusnya dijaganya itu.
Sebagai kepala keamanan keraton, aku harus merebut kembali harta kekayaan Pajang dari tangan pencuri. Siapapun orangnya. Hei, Taji Saketi berhenti! Kembalikan peti itu atau kita saling berhadapan! Ya! 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 Kembalikan. Jalugiri, lihat kenyataan. Pajang akan hancur. Apa salahnya kalau 2/3 harta ini kubawa kabur? Itu harta keraton. Kamu tidak berhak membawanya. Ayo, kembalikan. Tidak. Ya! Awas kamu, Jalugiri. Akan kurebut kembali peti harta itu. Aku bersumpah. 2 peti harta kekayaan Pajang bisa kembali. Tetapi Pajang sendiri sudah menjadi lautan api. Karena tidak tahu lagi kepada siapa peti-peti harta karun ini harus diserahkan. Maka untuk sementara kedua peti itu, aku simpan di rumah pribadiku. Untuk beberapa lamanya, 2 peti harta kekayaan Pajang itu tersimpan rapi, menunggu untuk diserahkan pada ahli waris yang berhak. Tetapi beberapa bulan kemudian, sesuai dengan sumpahnya, Taji Saketi datang bersama anak buahnya. Kakang Taji Saketi? Ragil Kuning, rupanya kamu yang harus menyambutku. Apa yang Kakang kehendaki? Dalam kesempatan ini aku tawarkan satu perdamaian. Kalau bisa kamu tunjukkan di mana peti harta perhiasan Pajang itu disimpan. Maka kita bisa bersatu dan membangun Pajang baru. Saya raja, kamu ratunya. Aku tidak tahu menahu tentang peti itu, Kakang Taji Saketi. Kalau kamu menolak menunjukkan saya, terpaksa akan kubunuh kamu. Apapun yang akan kamu lakukan, aku tidak tahu sama sekali dengan peti-peti yang kau maksudkan. Geledah, obrak-abrik rumah ini, dan cari sampai dapat peti-peti itu. Cepat! Tidak, kalian tidak berhak masuk. Lepaskan saya. Lepaskan. Diam. Ibu. Ya. Ya. Joko. 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 Anakku Joko. Biadab. Kau kejam, Taji Saketi.
kami temukan Raden. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan tempat ini, cepat! Baik. Tunggu! Salam saudara seperguruanku. Akhirnya kita bertemu juga. Kembalikan peti-peti itu. Kamu tidak berhak untuk memilikinya. Dan kamu juga tidak berhak untuk menyimpannya, Jalugiri. Sigar Semongko. Jangan kaget, Jalugiri. Ilmu Sigar Semongko sudah aku dapatkan. Dan jangan kaget, kalau ilmu itu hanya diturunkan padaku dan gelap ngampar. Tapi keadaan Guru, ia masih sakit. Jika benar ia menurunkan ilmu itu, akan membahayakan jiwanya. Tidak ada salahnya kan? Jika kupaksa Guru segera menurunkan ilmu langkahnya itu pada kami sebelum ajalnya tiba. Kurang ajar. Berarti Guru telah... Apa pedulimu? Ragil kuning! Joko Suto! Sekartaji! Ayo cepat pergi dari sini. Mau kemana kamu? Joko Suto! Ragil! Joko Suto! Ragil! Joko! Joko! Tidak! Joko Suto! Ragil! Tidak! Tidak! Joko! 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 Ragil! Ragil! Rodeno! Begitulah. Sejak itu, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Taji Saketi. Dan tidak bisa menemukan lagi anakku. Kau tahu siapa dia? Sekartaji. Hei! Saya Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung? Bukannya Sekartaji? Sekartaji? Iya, Sekartaji. Atau yang biasa dipanggil oleh ibundanya dengan nama Roro Denok. Roro Denok? Iya, Roro Denok yang bisa diselamatkan oleh tembong saat itu. Kalau begitu, akulah bocah perempuan yang dimaksud itu. Nina mau pulang. Nina
Kamu aman di sini. Kembang Tanjung. Apa yang sedang kamu pikirkan? Adakah cerita ini berhubungan dengan dirimu? Sayalah Lorodeno. Sayalah gadis kecil yang dibawa kabur oleh lelaki berdarah itu. Dan lelaki yang berdarah-darah itu adalah Taji Saketi. Taji Saketi terkena oleh pukulan jari Sayu Toku. Sebelum ia hujamkan Sigar Semongko yang membelah dan menghancurkan rumahku. Kalau begitu Gusti Temunggung adalah Jalugiri. Romo saya sendiri. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang menerima kenyataan seperti ini? Kenapa? Taji Saketi mengaku sebagai Ki Penjalin. Kenapa dia membolak-balik cerita? Kenapa? Dan kenapa dia tega menjerumuskan saya? Untuk membunuh ayah kandung saya sendiri. Kenapa? Deno. Sejak awal, aku sudah curiga. Aku sudah melihat adanya kemiripan antara kamu dengan ibumu. Ini, ibumu juga punya tanda seperti ini. Romo. Anakku. Romo. Rorodeno.